Sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam hayati antara lain daun, buah, daging, kulit, dan termasuk limbahnya juga bermanfaat untuk manusia. Contohnya, pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran ternak. Keuntungan merawat tumbuhan. Kita harus merawat tumbuhan agar mencegah tumbuhan mengalami kepunahan dan agar kita tetap bisa memperoleh banyak manfaat yang dihasilkan tumbuhan. Manfaat tersebut antara lain, pohon buah-buahan yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat dimakan, memelihara kestabilan iklim, mencegah polusi udara, dan mencegah polusi air. Kalau kita merawat tumbuhan, itu sama saja kita akan peroleh keuntungan dari merawat tumbuhan tersebut. Keuntungan merawat hewan ternak. Peternakan mempunyai peranan yang penting, antara lain menyediakan bahan pangan dan membantu manusia. Kemudian, sebagai sumber pendapatan bagi pemilik peternakan, kemudian memberikan kesempatan kerja di peternakan bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada lagi, yaitu sebagai usaha yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup. Karena biasanya peternakan akan terus berlanjut dalam mengelola hasil peternakannya. Terus menerus sepanjang tahun selalu beregenerasi. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam agar dimanfaatkan manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contoh tindakan menjaga kelestarian alam. Pertama, membuang sampah di tempat sampah. Kalau adik-adik tidak menemukan tempat sampah, genggam sampah tersebut di tangan, kemudian bila bertemu dengan tempat sampah, masukkan ke tempat sampah atau tong sampah. Menyiram pohon dan merawat tanaman juga tindakan untuk menjaga kelestarian alam. Menanam pohon, merawat hewan peliharaan dengan baik, dan terakhir memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam antara lain berburu hewan langka. Apa akibatnya bila kita berburu hewan langka? Hewan langka tersebut bisa punah. Kalau sudah punah, maka kita tidak bisa menjumpai hewan langka lagi. Ya. Kemudian penggundulan hutan. Artinya apa penggundulan hutan? Menebang pohon secara berlebih sehingga di suatu tempat hutannya habis. Kemudian yang paling sering kita jumpai adalah membuang sampah sembarangan. Kita seringkali memproduksi atau menghasilkan sampah, tapi kita seringkali membuang sampah tersebut sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi kotor. Ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan antara lain memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Memang Allah menciptakan alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi kalau manusia memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih, maka
itu akan menimbulkan bencana alam untuk generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. Memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan juga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti polusi air, polusi udara, penggundulan hutan. Ya, nah, yang paling sering kita lihat adalah tidak menjaga kebersihan lingkungan. Coba perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian, apakah sudah bersih atau belum. Nah, kalian bisa menilai apakah tindakan tersebut sudah termasuk mencintai lingkungan. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.